Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Virus corona masih saja hangat untuk diperbincangkan. Di Indonesia sendiri kabar berita kemarin yang terinfeksi sudah mencapai 500 lebih. Kemudian yang meninggal 38 sekitar dan yang sembuh 20 lebih. Yang lainnya masih dalam perawatan dan pantauan. Virus ini tidak hanya menghambat laju ekonomi, membuat sekat interaksi sosial, tapi sudah masuk pada masalah ranah keagamaan. Mungkin sebagai upaya untuk membantu pemerintah setempat guna memutus mata rantai menyebarnya virus corona, ulama Azhar yang tergabung dalam Hay'atu Kibari Ulama'il Azhar, yaitu Ikatan Ulama Senior Al-Azhar, menerbitkan sebuah fatwa yang isinya kurang lebih adalah himbauan untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumah, kemudian menghentikan atau tidak melaksanakan sholat Jumat untuk beberapa waktu yang tidak ditentukan. Rupanya Al-Azhar sendiri tidak sendirian dalam hal ini, tapi juga diikuti oleh ulama kerajaan Saudi Arabia. Baru saja saya telepon guru saya yang ada di Mekah, beliau Syekh Abu Yahya Zakaria bin Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Makki, memang membenarkan bahwa kerajaan Saudi Arabia menutup masjid-masjid dari sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, dan sholat Jumat hanya dilaksanakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan tidak ada tawaf untuk beberapa waktu ini. Kemudian juga diikuti oleh negara Kuwait, dan mungkin di beberapa kota di Indonesia melalui MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Namun sangat disayangkan tidak sedikit juga dari kalangan kita yang rupanya kurang paham dengan adanya fatwa seperti ini. Ada yang menanggapi, ada yang memprotes dengan sederhana, ada yang memprotes dengan keras, dengan dalih hidup dan mati sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dianggap lebih takut kepada corona daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya kurang. Bahkan saya sempat menonton video di YouTube itu, ada mungkin beberapa orang mendatangi masjid kemudian memaksa untuk membuka masjid tersebut, bahkan mengatakan PKI. Nauzubillah min dzalik. Entah kata-kata ini ditujukan kepada siapa. Jika ditujukan kepada pemerintah setempat, tentunya pemerintah setempat membuat keputusan itu juga ada mungkin di belakangnya ada fatwa kebijakan dari ulama setempat. Dan hati-hati mengatakan seperti itu, menuduh orang lain PKI dan kafir. Menuduh kafir saudara sendiri seiman saja tidak diperbolehkan dalam agama. Ingat satu hadis Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, kemudian dinukil Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akfara rajulun rajulan illa ba'a biha ahaduhuma in kana kafiran wa illa kafara bi takfirihi." Tidak ada seorang laki-laki muslim, dalam kurung muslim, mengkafirkan saudara muslim yang lain, melainkan dosa tuduhan atau dosa kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika ternyata tuduhannya tidak benar, maka yang menuduh itu akan mendapatkan dosa atas tuduhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuduhan kafir. Sementara kafir itu mungkin mereka masih mempercayai adanya Tuhan, hanya saja kepercayaannya tidak sama dengan kita. Lantas dengan komunis itu kan ateis, tidak mempercayai adanya Tuhan. Wal'iyadzubillah. Hati-hati dengan ucapan. Sama halnya hati-hati melempar batu ke tembok yang ada di depan kita. Bisa jadi batu itu akan kembali mental kepada wajah kita dan akan mencelakai kita. Kembali kepada fatwa ulama Al-Azhar. Terlepas dari saya adalah salah satu Azhari yang pernah mengenyam atau sedikit mengambil dari tetesan ilmu ulama-ulama Azhar. Terlepas dari itu semua,
pahamilah saudara-saudaraku semua, seagama, sebangsa, senasib, seperjuangan. Yang pertama, mereka, para ulama Azhar khususnya, mereka bukanlah ulama yang baru lahir kemarin sore. Mereka punya tinta sejarah dari leluhur, memiliki warisan keilmuan yang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Kemudian dalam hal ini mereka adalah melakukan sebuah ijtihad. Dan ijtihad ini bukan sesuatu yang baru dan juga bukan sesuatu yang asing. Ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihima, dari seorang laki-laki dari bangsa Homs meriwayatkan, menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi seorang hakim atau seorang qadhi di negeri Yaman. Apa kata Rasulullah sebelum melepas keberadaan Mu'ad bin Jabal? Ya Mu'ad, kaifa taqdi idza arada laka qada? Wahai Mu'ad, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara jika ada suatu perkara atau problematika? Mu'ad menjawab, aqdi bi kitabillah. Akan saya putuskan dengan kitab suci Al-Qur'an. Rasulullah menjawab lagi, fa illam tajid fil Qur'an, jika kamu tidak dapat solusi di dalam Al-Qur'an, Mu'ad menjawab, aqdi bi sunnati Rasulillah. Akan aku putuskan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa illam tajid bi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, jika engkau tidak temukan solusi itu di dalam sunnah, dalam hadis atau Al-Qur'an, bagaimana engkau memutuskan? Mu'ad menjawab, astahidu ra'i wala alu. Saya akan melakukan ijtihad yang terbaik menurut saya. Kemudian Rasulullah bangga sambil menepukkan tangan beliau ke dadanya Mu'ad bin Jabal sembari mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan sesuatu yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja memberikan apresiasi, memberikan nilai yang luar biasa kepada Mu'ad bin Jabal ketika melaksanakan ijtihad. Kemudian dalam sebuah kisah juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan oleh Imam Abu Dawud bahwa ada seorang dari riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ada seorang muslim melakukan bepergian. Nah, di tengah perjalanan ini datang waktu sholat. Mereka tidak menemukan air untuk bersuci, sehingga mereka berdua sepakat untuk tayamum, kemudian melaksanakan sholat. Seusai tayamum, mereka menemukan air. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Yang satu tidak mengulangi sholat, merasa cukup dengan sholat yang ia lakukan dengan tayamum. Kemudian yang satu mengambil wudhu, kemudian mengulangi sholat. Masih saja terjadi perdebatan. Akhirnya sesampainya kembali di kota Madinah, problem tersebut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya itu dengan asabta sunnah wa ajza'atka sholatuka. Sikap kamu yaitu sholat tanpa berwudu, yaitu dengan tayamum, kamu sudah sesuai sunnah dan sholatmu sudah cukup. Kemudian beliau katakan kepada teman satu lagi yang mengulangi sholat dengan berwudu, lakal ajru marrataini. Kamu dapat pahala 2 kali mungkin. Nah, saudaraku, coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan apresiasi kepada orang yang melaksanakan ijtihad yang jauh lebih baik. Kenapa kita atau kalian justru menanggapi saudara muslim melakukan ijtihad dengan emosi? Ya, Allah dan Rasulullah memberikan orang yang ijtihad apresiasi. Kenapa kalian tanggapi dengan sebuah emosi? Dan yang perlu dilihat, ulama Al-Azhar dan yang lain dalam hal fatwa ini sudah melakukan ijtihad dan mereka tidak ngawur. Tentunya mereka ada argumen dan hasil dari istimbat dan lain sebagainya. Dan jika mereka benar, mendapatkan 2 pahala. Jika mereka salah,
tetap mendapatkan satu pahala. Itu saja Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Apa kita sudah merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian alasan yang kedua, para ulama Al-Azhar khususnya dan ulama yang lain dalam hal fatwa ini tidak menginginkan adanya sebuah celaka yang menimpa umat Islam. Mereka menginginkan umat Islam ini senantiasa terjaga, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa lebih lama taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga bukan sesuatu yang asing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ketika beliau menceritakan terjadinya perang Badar Al-Kubra, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mungkin melihat jumlahnya yang sedikit, sekitar 313 sampai 317. Kemudian di seberang sana melihat jumlah musuh berkisar 1000. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan serban, beliau berdoa, menengadahkan kedua tangannya tinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabah al-yaum la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Mungkin kurang lebihnya kayak doa ini sepertinya kayak doa ancaman gitu ya, tapi tidak, wallah. Ya Allah, jika engkau memusnahkan atau mematikan kelompok saya ini, maka tidak akan lagi ada orang yang menyembahmu. Silakan saja engkau musnahkan kelompok saya dan umat saya ini dalam peperangan ini, jika engkau memang selama ini tidak ingin ada yang menyembah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari belakang menangis melihat Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Jangan sampai umatnya ini mati, jangan sampai umatnya ini celaka dan lain sebagainya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang pundak Rasulullah dari belakang dan mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk qad ahlal ta'ala rabbik. Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Engkau telah menekan, engkau telah memaksa Tuhan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan Rasulullah bersama bala tentaranya pada perang Badar, sehingga kita menjadi umat beliau. Kenapa tidak kalian katakan Rasulullah pada saat perang Badar menggunakan pedang, menggunakan pengaman, baju dirun, baju kerai. Begitu juga sahabat yang lain. Kenapa tidak kalian katakan juga bahwa Rasulullah takut mati, Rasulullah lebih takut kepada orang kafir daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pakai dirun dan lain sebagainya? Harus kalian bedakan antara berani dan sembrono. Ya, harus kalian bedakan antara berani dan sembrono. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita tawakal, tapi tawakal itu ada setelah adanya ikhtiar. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ikhtiar. Tidak begitu juga yang dilakukan oleh para ulama kita, ulama Azhar dan lain sebagainya. Kemudian ulama Azhar dengan jargon tawassut, yaitu moderat, ya, dalam memberikan fatwa, tidak lembek dan juga tidak kaku, tidak keras. Ini pun bukan hal yang baru, Jadi jangan kita anggap aneh. Satu contoh dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir, ketika sedang bepergian dengan beberapa sahabat dalam satu peperangan. Di malam itu ada satu di antara mereka yang mimpi basah karena tidak tahu bagaimana harus bersuci. Kalau bersuci airnya, udaranya begitu dingin, dan kalau tayamum boleh apa tidak. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan, apakah kalian berpendapat saya mendapatkan rukhsah? Mereka sepakat menjawab, mana jidulaka rukhsatan, kami semua tidak mendapatimu rukhsah. Ya, kamu tidak mendapatkan rukhsah. Akhirnya sahabat tersebut terpaksa mandi, padahal di kepalanya ada luka yang mungkin secara medis tidak boleh terkena air, sangat membahayakan. Begitu mandi, tidak lama kemudian meninggal dunia. Hal ini kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Beliau ingat, beliau kemudian mengatakan, qatalahumullah, ya, qatalahumullah. Laulam qataluhu qatalahumullah, ya, ala yas'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ail as-su'alu. Mereka telah membunuh saudaranya sendiri. Semoga mereka celaka.
Apa? Terus, kalau mereka tidak tahu tentang hukum, kenapa mereka tidak menanyakan kepada yang lebih tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Saudaraku, lihat panjenengan semua, Rasulullah jawabannya seakan menunjukkan marah, geram melihat beberapa sahabat yang memberikan fatwa kaku kepada sahabat yang lain, sehingga apa? Menyebabkan dia mati. Padahal seharusnya tidak sampai begitu. Cukup melaksanakan tayamum atau kemudian membasahi bagian tubuh yang bersih, kemudian mungkin mengusap yang luka atau membiarkan yang luka. Cukup, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, sebuah kisah tentang ijtihad dan rukhsah. Riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud menceritakan tentang sahabat Amr bin Al-As ketika diutus oleh Rasulullah di perang Ghatus Salasil. Beliau sebagai amirnya, sebagai panglima. Pada malam hari beliau mimpi basah, kemudian bangun subuh mau mandi. Beliau menceritakan sendiri, mau mandi, saya kasihan, saya sayang kepada diriku. Kalau saya mandi, bisa saja saya mati kedinginan karena musim dingin dan lain sebagainya. Ya sudah, saya tayamum. Kemudian setelah usai mengimami sholat subuh, beliau sampaikan kepada sahabatnya, dan sahabatnya terpecah menjadi dua. Ada yang setuju dengan sependapat dengan Amr bin As, ada yang tidak. Berhubung mereka tidak menemukan solusi, disampaikanlah kepada Rasulullah yang ada di kota Madinah. Kemudian Amr bin As dipanggil, ditabayun, dikonfirmasi dulu oleh Rasulullah. Nah ini tabayun, konfirmasi pada Rasulullah. Oleh Rasulullah ditanya, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junubun. Kamu kan sedang junub, kenapa kamu menjadi imam sholat dengan pada teman-teman kamu? Amr bin As menjawab, ya Rasulullah, zakartu qaulallahi ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin mandi, tapi tiba-tiba saya teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau bunuh diri kamu atau mencelakai diri kamu sendiri, karena sesungguhnya Allah saja Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap diri kamu. Rasulullah menanggapinya dengan senyum, dengan tertawa. Coba lihat, ya, Rasulullah saja memberikan apresiasi, bahkan senyuman, bahkan tertawa ketika mendengar sahabatnya melaksanakan ijtihad. Kenapa kita menanggapi fatwa ulama dengan emosi? Ingat, ibadah perlu, tapi harus didasari dengan ilmu. Ya, ibadah perlu, tapi harus didasari dengan ilmu. Ini. Kemudian hal semacam ini, ya, seakan umat Islam kalangan bawah ada dua kubu yang sependapat dengan fatwa ulama tersebut, dan kubu yang tidak sependapat. Artinya tetap kekeh dengan pendiriannya, pokoknya tawakalnya tingkat dewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dengan adanya fatwa yang beredar yang kontra dengan fatwa ulama Azhar dan ulama mayoritas yang lain. Kalau tidak salah dari Syekh Ahmad Walad Al-Quri dari Mauritania, ada juga dari Syekh Dr. Abdul Basit Ar-Rifai. Saya tidak tahu beliau berdua, bukan berarti beliau berdua tidak masyhur, tapi saya yang tidak tahu, ya, karena saya hanya santri desa yang miskin ilmu dan dangkal akan wawasan. Ini kemudian muncul juga di Indonesia yang beredar, wallahu alam benar dari tidaknya, yaitu dari Gubernur Sumatera Utara, buka pintu masjid selebar-lebarnya, hidup pokoknya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mati di masjid lebih utama dan lain sebagainya. Seperti saya sampaikan, ini bukan masalah takut dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, syaitan saja takut kepada Sayyidina Umar. Ya, kemudian Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah akan ke Syam dan dikasih tahu di tengah perjalanan bahwa terjadi wabah, sehingga memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ditegur, seakan disalahkan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wahai Umar, apa engkau lari dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar pun menjawab, ya, aku memang lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak baik menuju atau mencari takdir Allah yang lebih baik. Takdirnya ada dua, ya, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Jika ada takdir yang lebih baik, kenapa kita harus memilih takdir yang lebih buruk? Jika ada takdir yang menyelamatkan,
Kenapa kita memilih takdir yang membahayakan? Itu. Ya. Bukan masalah takut dan tidaknya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian keimanan kita lebih besar daripada sahabat sekaliber Umar bin Al-Khattab radhiyallahu sekaliber dengan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian golongan yang kedua tadi juga menyinggung soal fatwa ulama azhar khususnya dengan tidak mau mengikuti himbauan pemerintah agar supaya sholat ke masjid dulu dan sholat Jumat dan lain sebagainya, mengangkat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah bunyinya itu adalah Inna Allah Taala idza anzala ahatan minas sama ila ahlil ardi ila ardi surifat an umaril masajid. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah menurunkan balak dari langit untuk penduduk bumi, maka akan dihindarkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Benar, hadis ini memang riwayat Ibnu Asakir, ada di kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadhir. Kebetulan saya ada di rumah, memang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaihi menghasankan hadis tersebut dan diamini oleh beliau Syekh Al-Allamah Muhammad Abdurrauf Al-Munawi dalam syarah Al-Jami'us Shaghir yang berjudul Faidul Qadir Syarh Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir. Kemudian hadis yang kedua yang berbunyi idza aradallahu biqaumin ahatan nadara ilal masjid fasarafa anhum. Jika Allah itu hendak menginginkan untuk menimpakan balak kepada penduduk bumi, maka Allah akan melihat masjid-masjid tersebut dan Allah akan memalingkan balak tersebut dari masjid. Ini riwayat Ibnu Adi. Oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab tersebut Al-Jami'us Shaghir didhaifkan, hadisnya dhaif, dan juga diamini oleh Syekh Muhammad Abdurrauf Al-Munawi. Namun yang perlu diingat, sayangnya yang beredar di medsos itu hanya menyebutkan hadis, perawinya, terjemahnya dalam bentuk bahasa Indonesia, namun tidak menyertakan maksud daripada hadis tersebut. Yang perlu diingat, yang dimaksud kata Syekh Al-Munawi, beliau juga mengutip dari beberapa qaul ulama seperti Al-Imam Al-Hakim. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang memakmurkan masjid itu bukan orang yang kemudian membangun masjid bahkan sampai 1000 masjid yang dibangun, ya, bukan orang yang merenovasi masjid, tapi yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya di masjid dengan sholat, zikir, sholawat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Jadi ada musibah ataupun tidak, dia di masjid. Ada corona ataupun tidak, dia ke masjid. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi meskipun dia itu tidak di masjid, maknanya di rumah, ya di rumah mengikuti himbauan pemerintah lah, misalkan di rumah, itu termasuk dia orang yang memakmurkan masjid. Bisa jadi memang diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang semula tidak pernah ke masjid atau jarang ke masjid, begitu ada semacam seperti ini, virus dan musibah, kemudian lari ke masjid. Tidak termasuk memakmurkan masjid, tapi menjadikan masjid sebagai tempat perlindungan. Ini yang dimaksud. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dalam menanggapi mensikapi masalah ini, justru sebenarnya kita harus bersatu padu, tidak berpecah belah. Menengarai dengan fatwa yang pro dan kontra itu sudah sejak zaman dulu dan bukan sesuatu yang baru. Bahkan itu akan menjadi rahmat, kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah sebuah rahmat dan sebuah kemudahan. Maknanya kita ini sedang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui fatwa ulama. Lantas kenapa kita menyusahkan diri? Mentok-mentoknya kita kembalikan kepada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, la yungkarul mukhtalaf fihi wa innama yungkarul mujma' alaih. Sesuatu yang masih diperselisihkan tidak usah kita ingkari berlebihan. Namun jika itu memang sudah ijma', harus kita bersatu padu, kita ingkari. Nah, sementara fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama itu kan bukan fatwa larangan melaksanakan sholat 5 waktu, bukan.
hanya sekedar apa? Himbauan untuk sementara, itu pun sementara. Himbauan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid dan mendirikan sholat Jumat. Berbeda kalau seandainya ada fatwa, tapi insya Allah tidak akan terjadi. Kalau seandainya ada himbauan tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu, baru kita bersatu padu untuk mengingkari tersebut. Dan ulama tidak akan mereka bersatu padu untuk melaksanakan dolalah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersekongkol untuk melaksanakan sebuah kedoliman. Jadi kalau tidak usah bersikukuh. Yang sholat di rumah dan tidak melaksanakan sholat Jumat sementara, tidak usah merasa benar dan menyalahkan yang tetap ke masjid. Yang tetap ke masjid tidak mengindahkan himbauan pemerintah dan menghargai fatwa ulama, juga tidak usah menyalahkan yang tidak sholat ke masjid, apalagi sampai menuduh tidak punya iman, lebih takut kepada virus daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu ya, yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah sholat Islam namun sholatnya masih bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Yang kurang tepat itu juga yang jarang ke masjid, begitu ada virus musibah seperti ini kemudian buru-buru ke masjid dan lain sebagainya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalau kita nanti meributkan semacam ini terus, nanti diketawain oleh orang lain, ya, ditertawakan oleh orang lain. Dan ingat, orang yang tidak terkena musibah dan bala dari Allah seperti mungkin corona ini, itu dikatakan itu 3. Tidak hanya orang yang memakmurkan masjid seperti yang dikatakan oleh beberapa saudara kita. Kata Allah, innila aham bi ahlil ardi azaban fa inna dartu ila ummari baiti. Pertama, wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil ashar fasaraftuhu anhum. Jika aku ingin menimpakan adab bala kepada penduduk bumi, aku lihat 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang memakmurkan masjidku. Yang kedua, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Yang ketiga, orang-orang yang selalu mohon ampun kepadaku di waktu sahar, waktu sebelum subuh. Jika aku lihat 3 golongan tersebut, maka aku akan jauhkan bala itu dari mereka. Nah, sementara kita baru ada fatwa seperti itu, kita sudah terpecah belah, seakan hati kita sebagai semacam tidak ada mahabbah. Yuk kita buang ego masing-masing. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, laulal ulama, dalam riwayat lain, laulal fuqaha lasaran nasu kal bahai. Kalaulah bukan karena ulama, atau kalaulah bukan karena para ahli fikih, orang yang ahli agama itu, maka manusia itu tak ubahnya seperti binatang, seperti hewan. Ya. Kita tidak ada ulama seperti hewan. Nah sekarang ada ulama yang memberikan fatwa demi hifdun nafsi, menjaga kita, kemudian atas dasar masoleh umur salah, kemudian kita kritik berlebih-lebihan, bahkan sampai tidak ada adab kepada ulama. Terus kita seperti apa? Na'udzubillah min zalik. Kalau himbauan pemerintah sudah tidak diindahkan, kemudian perintah ulama sudah tidak bisa dituruti, wallahu a'lam. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah meributkan lagi. Ya, sholat di rumah itu pun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak akan mengurangi rasa iman kita kepada Allah. Bahkan ini jangan lihat dohirnya, tapi lihat batin, lihat hikmahnya. Barangkali sholat di rumah, diam diri di rumah itu lebih selamat. Bahkan sholat ibadah di rumah kita lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhindar dari riya dan lain sebagainya. Bahkan dengan melaksanakan sholat di rumah yang kita tidak pernah berjamaah dengan keluarga, kita jamaah dengan keluarga, membaca Al-Quran, rumah yang semula gersang menjadi subur, yang semula terkesan gelap menjadi terang, karena keberkahan kita gunakan ibadah selama 2 pekan ini atau bahkan berbulan-bulan ke depan. Barangkali malah mendapatkan berkah seperti itu. Ya, dan masjid Allah tidak akan runtuh. Iman kita insya Allah tetap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu menjaga kita. Mari kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mensikapi pemerintah dan ulama dengan baik, dengan menghargai mereka. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat. Jika yang saya sampaikan benar, saya yakin belum tentu Anda sependapat dengan saya, apalagi jika yang saya sampaikan ini salah. Jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah semoga Allah mengampuni dosa saya, dan silakan untuk meluruskan apa yang saya sampaikan dan membenarkan yang salah jika memang ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.